Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Risna Jaya dari kelas P5. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia yang meliputi Pancasila era Orde Lama, Pancasila era Orde Baru, dan Pancasila era Reformasi. Langsung saja pada pembahasan yang pertama, Pancasila era Orde Lama. Masa Orde Lama merupakan masa pencairan di mana pembentukan penerapan Pancasila, terutama dalam masa kenegaraan. Pada masa ini, terdapat 3 periode yang berbeda dalam penerapan Pancasila. Yang pertama, periode tahun 1945 hingga 1950. Pada periode ini, Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup banyak sekali mengalami masalah. Di dalamnya terdapat 2 pemberontakan yang terjadi. Yang pertama, pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau biasa disebut dengan PKI. Pemberontakan ini terjadi di Madiun pada tanggal 18 September tahun 1948 yang dipimpin oleh Musso. Pemberontakan ini sendiri memiliki tujuan, yaitu mendirikan negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis. Dengan kata lain, Pancasila digantikan dengan paham komunis. Akan tetapi, pemberontakan ini dapat digagalkan. Pemberontakan yang terjadi selanjutnya yaitu pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia, di mana dipimpin oleh Sekar Maji Marjian Kartosuwiryo. Pemberontakan ini pula memiliki tujuan, yaitu Pancasila sebagai dasar negara digantikan dengan syariat Islam. Periode yang kedua dalam penerapan Pancasila yaitu periode tahun 1950 hingga 1959. Pada periode yang kedua ini, Pancasila tetap menjadi dasar negara, tetapi pada penerapannya, Pancasila diarahkan pada ideologi liberal, di mana persatuan dan kesatuan mengalami tantangan yang berat dengan pemberontakan. Kesimpulannya, Pancasila pada masa periode ini diarahkan pada masa liberal yang ternyata tidak menjamin pemerintahan. Periode yang terakhir atau yang ketiga, periode tahun 1956 hingga 1965. Pada periode yang ini, Pancasila lebih dikenal dengan masa demokrasi terpimpin. Dengan demokrasi terpimpin ini bukan berarti berada pada kekuasaan rakyat, sehingga yang memimpin adalah nilai-nilai Pancasila, tetapi berada pada kekuasaan pribadi Presiden Soekarno. Pembahasan yang kedua, Pancasila era Orde Baru. Orde Baru dalam pemerintahan berlangsung setelah masa transisi, di mana waktunya yang begitu singkat hanya dengan periode 2 tahun antara tahun 1966 hingga 1968. Orde Baru ini juga memiliki visi utama, yaitu melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen dari segala aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Sebenarnya Orde Baru dan Orde Lama sama-sama saja, sama-sama otoriter. Penerapan Pancasila yang secara murni dan konsekuen itu hanya dijadikan sebagai alat politik penguasa belaka. Kenyataan yang terjadi ialah demokrasi Pancasila sama halnya dengan kediktatoran. Pembahasan yang terakhir, Pancasila era Reformasi. Pada masa era Reformasi ini, di mana Pancasila yang sebagai dasar negara dan pandangan hidup semakin banyak mengalami tantangan. Penerapan Pancasila tidak lagi dihadapkan dengan ancaman pemberontakan, yang dimana ingin digantikan dengan ideologi lain. Akan tetapi, penerapan Pancasila lebih dihadapkan kepada aspek kehidupan masyarakat yang serba bebas.
Dan pada masa era reformasi ini juga, bangsa Indonesia dirasakan semakin jauh dari nilai-nilai luhur Pancasila yang mengakibatkan mengalami degradasi moral dan cenderung liberalis karena pengaruh globalisasi. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.